Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Dedek Kusnadi, MSI MM, selaku pengampu mata kuliah pengantar administrasi negara. Saya Aldo Deriski Putra, NIM 105200014 akan menjawab soal UAS dari Bapak. Langsung saja. Yang pertama, jelaskan paradigma administrasi negara. Paradigma administrasi negara merupakan suatu teori dasar atau ontologi administrasi dengan cara pandang yang relatif fundamental dari nilai-nilai kebenaran, konsep, dan metodologi serta pendekatan-pendekatan yang dipergunakan. Yang kedua, mengapa ilmu administrasi perlu dipelajari? Jelaskan disertai contohnya. Ilmu administrasi menurut saya sangat penting untuk dipelajari. Karena apa? Dalam ilmu administrasi ini memiliki beberapa fungsi yang sangat penting, yaitu yang pertama planning, perencanaan, yang kedua organizing, pengorganisasian, yang ketiga coordinating, pengkoordinasian, yang keempat reporting, pelaporan, yang kelima budgeting, penyusunan anggaran, yang keenam staffing, penempatan, yang ketujuh directing, pembimbingan. Adapun contoh yang saya ambil yaitu bagian organizing atau pengorganisasian. Administrasi memerlukan pengorganisasian yang baik di berbagai bidang. Yang dimaksud pengorganisasian adalah kegiatan menyusun dan membentuk hubungan-hubungan kerja antar individu sehingga terwujud kesatuan usaha dalam mencapai tujuan perusahaan atau instansi. Selanjutnya, yang ketiga, mengapa kehidupan manusia tidak bisa lepas dengan administrasi negara? Jelaskan beserta contoh. Mengapa manusia tidak bisa lepas dari administrasi? Karena manusia membutuhkan suatu keteraturan, ketertiban, dan kesesuaian dalam segala bidang kehidupan. Dan saya mengambil contoh dalam kita membangun sebuah rumah tangga. Dalam membangun sebuah rumah tangga, seseorang tentu tidak luput dari perekonomian. Jadi dalam perekonomian sebuah rumah tangga, tentu pengolahan data secara teratur sangat berpengaruh. Contohnya, dalam seseorang membangun usaha, tentu akan adanya pengeluaran dan nanti akan adanya modal dalam membangun usaha. Dan setelah usaha dibangun, maka nanti akan adanya keuntungan dan kerugian. Maka disitulah fungsi administrasi diterapkan. Ya, selanjutnya, yang keempat, jelaskan hubungan administrasi negara dengan ilmu sosial. Administrasi negara adalah salah satu bagian dari administrasi umum yang merupakan salah satu cabang dari ilmu sosial itu sendiri, yang mana administrasi negara mempunyai kaitan erat dengan kelompok ilmu sosial seperti ekonomi, sosial, antropologi, psikologi, dan ilmu politik. Yang kelima, bagaimana dampak perkembangan teknologi terhadap administrasi? Jelaskan disertai contoh. Perkembangan teknologi sangat berdampak terhadap administrasi. Contohnya dalam kemajuan teknologi sekarang, adanya dalam perangkat lunak adanya Microsoft Word, Excel, dan sebagainya. Dalam penerapannya ataupun contohnya yaitu dalam pengolahan data menjadi lebih mudah karena dilakukan di perangkat lunak dan bisa diakses secara online ataupun offline. Jika kita ingin mengakses secara online, maka admin harus mengekspos atau mengupload data ke web yang telah dibuat. Mungkin itu dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.